Saudara-saudara sekalian, salam masa raya kesengsaraan Yesus untuk kita semua. Bertemu lagi dalam acara program renungan mingguan minggu kedua bulan Februari tahun 2024. Sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu kedua sengsara Yesus, kami hendak belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan berpihak dengan Ayub yang lemah, maka Tuhan punya persekutuan dengan Ayub dikuatkan, persekutuan Ayub dengan Tuhan dikuatkan, persekutuan Ayub dengan sesama dikuatkan. Kami mau merenung itu, berfirmanlah kepada kami, ya Yesus yang berpihak kepada kami, ya Yesus yang mau kami menjadi satu. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan di minggu kedua masa raya sengsara Yesus tahun 2024 adalah keberpihakan pada yang lemah berdampak mempersatukan. Keberpihakan pada yang lemah berdampak mempersatukan, terambil di dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 25. Saya membacakan bagi kita sekalian ayat 24 dan 25. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan serih mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seseorang yang menghibur mereka yang berkabung. Saudara-saudara, setiap orang, setiap keluarga, setiap persekutuan berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara punya masa jaya. Kejayaan masing-masing itu tidak dapat dipungkiri. Sebagai contoh, dalam kehidupan seorang pejabat, waktu ia masih punya jabatan, pengaruhnya ada di mana-mana, di kota-kota sampai di kampung-kampung, di istana sampai di gubuk-gubuk, di kelompok besar sampai di kelompok minoritas. Bentuk-bentuk kejayaan dari seorang pejabat selalu ditampilkan di mana-mana, di spanduk, di baliho, di media-media baik cetak maupun elektronik. Tetapi setelah masa jabatan, setelah masa jaya itu berlalu, setelah masa emas itu lewat, maka pejabat-pejabat itu akan kembali jadi orang biasa. Itulah yang dikeluhkan oleh Nabi Ayub dalam firman Tuhan, kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai ayat 25. Ayub pada waktu itu berharap
bahwa kehidupannya yang dimuliakan Tuhan itu kehidupan yang mesti sama terus. Kalau dia dimuliakan dalam kesuksesan, maka sukses itu terus, tidak boleh ada kegagalan. Kalau ia kaya itu terus berlipat ganda, tidak boleh ia bangkrut. Kalau ia sehat, kesehatan itu tetap terjaga, tidak boleh ia sakit, apalagi sakit tahunan yang berpotensi merenggut nyawanya. Dalam pasal ayat 2 sampai ayat yang ke-25, Ayub ingat akan masa kejayaannya. Ayub ingat akan masa kemuliaan yang dahulu. Ayub ingat akan masa keemasan yang dahulu. Ketika itu keluarganya masih utuh. Anak-anaknya yang dapat melanjutkan masa kejayaannya ada. Orang-orang muda yang selalu menaruh respek luar biasa terhadap Ayub. Mereka terus bertambah merasa respek terhadap Ayub. Demikian orang-orang tua yang menghormati Ayub, para pembesar yang berhenti bicara jika Ayub ada. Orang-orang di sekitarnya maupun jauh dari dia selalu berkata, Ayub itu orang yang paling berbahagia di muka bumi. Ketika orang-orang melihat Ayub, mereka selalu memuji dia. Ayub ingat masa-masa dulu itu. Dia jadi pahlawan dan bukan jadi budak. Orang-orang menang karena support dari Ayub. Anak yatim piatu dibelah. Para janda mendapatkan pelayanan. Orang-orang tertindas diangkat oleh Ayub. Tetapi sekarang Ayub merasa kejayaannya sudah berlalu. Kemuliaan yang datang dari Tuhan telah lenyap. Habis lenyap. Semua tidak ada lagi. Ayub menderita. Dia hanya dapat mengingat masa kejayaan yang telah berlalu. Dia hanya dapat mengingat kemuliaan Tuhan yang telah berlalu. Sekarang ia menghadapi penderitaan yang hebat. Kesengsaraan yang seolah-olah tidak kunjung berakhir. Dan kemuliaan yang seolah-olah tidak kunjung datang. Tapi kalau kita membaca lebih lanjut pada pasal terakhir, pasal 42 ayat 1 sampai 17, kita menemukan kekuatan baru, kemuliaan baru, keagungan baru Ayub peroleh. Setelah kesengsaraan, kemalangan berlalu, di akhir firman Tuhan ini, Ayub bicara lagi. Bagaimana Tuhan mengembalikan berlipat-lipat ganda keturunan, kekayaan, kemasyhuran, kehormatan, dan segala yang dibutuhkan dunia. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini
beberapa hal perlu kita renung bersama. Pertama, bersama dengan semua orang Kristen di dunia, minggu yang baru kita ada dalam perayaan sengsara Yesus. Kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap yakin bahwa dari kesengsaraan, dari penderitaan Yesus, Allah mau berpihak dengan kita. Persekutuan Allah dengan kita telah dihubungkan karena penderitaan Yesus. Karena Yesus sengsara, maka kesenangan yang Tuhan telah beri kepada moyang kita dikembalikan kepada kita lagi. Karena kesengsaraan dan penderitaan Yesus untuk anak cucu kita yang akan datang dikembalikan kepada kita hari ini, supaya bersama-sama kita terus membangun persekutuan. Oleh karena itu, di minggu kedua masa raya sengsara Yesus ini, kita diajak untuk berpikir ulang hal-hal apa yang bernilai kekal. Jiwa kita, roh kita, semangat kita yang berkobar-kobar, jangan mau dipadamkan. Tiap-tiap hari secara baru kita tambah nilai-nilai yang kekal, seperti berpihak kepada yang lemah, supaya kita menemukan kekuatan baru bersama-sama. Berusaha dengan Tuhan supaya kita menemukan dalam usaha-usaha kita itu tidak selalu berhasil, tapi Tuhan selalu berusaha untuk bertemu dengan kita dalam kemuliaannya. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, hal kedua yang perlu kita renungkan, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang tidak bertemu, berjumpa, berkumpul, hidup di satu tempat sendiri. Tapi kita telah tersebar di mana-mana. Di kota-kota, di kampung-kampung pun kita ada. Di pulau-pulau terluar sampai di tanah besar kita juga ada. Itu semua lambang persekutuan yang mesti selalu ada di dalam pikiran dan gerakan kita. Itu semua adalah alat di dalam tangan Tuhan, supaya di sepanjang waktu kita ingat bahwa di kota kita ada, di kampung juga kita ada, di kejauhan kita ada, dan yang paling dekat kita ada. Hal yang berikut yang perlu kita renungkan bersama, bahwa pada minggu lalu, tanggal 5 Februari, kita merayakan 169 tahun keberpihakan Tuhan untuk kita. Allah mau supaya moyang kita dan anak cucu kita dipersatukan dengan Dia. Karena itu Injil kekuatan Allah ada di antara kita.
Pada tanggal 14 Februari bersama dengan dunia kita ada dalam perayaan Hari Kasih Sayang. Tanggal 14 Februari itu juga bersama dengan warga Indonesia kita ada dalam Hari Kasih Suara. Kita percaya bahwa itu karya yang Tuhan beri untuk kita. 5 Februari dan 14 Februari. Tuhan pimpin kita sejak 5 Februari. Tuhan pimpin kita sejak 14 Februari. Apapun cita-cita dunia di luar sana, cita-cita itu juga adalah kerinduan Tuhan untuk kita di dalam ini. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita mau cita-cita Tuhan itu ada pada kita? Kita mau berpihak kepada yang lemah, atau kita menelantarkan mereka yang lemah, lalu kita lebih merangkul mereka yang kuat? Kalau keadaan itu selalu tercipta, apakah di minggu yang baru kita menemukan ada persekutuan yang kuat dari antara kita yang kuat dengan mereka yang lemah, dan dari antara mereka yang lemah dengan kita yang kuat? Tuhan mau supaya kita yang kuat memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan mereka yang lemah di minggu yang baru bersedia mau menguatkan diri mereka supaya mereka bergerak bertemu dengan kita yang kuat, dan kita yang kuat bergerak bertemu dengan mereka, supaya kita semua menjadi satu. Dan pada saat itu selama-lamanya kemuliaan Tuhan beri untuk kita sampai anak cucu kita memperoleh kemuliaan itu, dan tidak pernah akan digantikan sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.